Halo, perkenalkan nama saya Mona Oktaviani Nasution dengan NIM 2002-438 Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maliku Saleh. Pada kali ini saya akan membawakan materi tentang teori manajemen, teori krisis, dan teori tentang isu secara spesifik dan asumsi dari teori ini. Untuk memenuhi mata kuliah manajemen isu dan krisis, baiklah yang pertama teori tentang manajemen. Manajemen merupakan bagian penting dari kehidupan yang sekaligus membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Hewan juga belajar ilmu manajemen, tetapi lebih ditentukan oleh instingnya untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Sedangkan manusia belajar ilmu manajemen untuk menuju pendewasaan sehingga tercipta kehidupan yang bermakna. Istilah manajemen telah diartikan oleh berbagai pihak dengan perspektif yang berbeda sebagai bahan perbandingan studi lebih lanjut. Berikut ini disajikan pendapat para ahli mengenai batasan manajemen yang amat berbeda. Pertama, ada John de Millet. Membatasi manajemen is the process of directing and facilitating the work of people organized in formal group to achieve a desired goal. Artinya adalah suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan. Yang kedua ada Paul Hersey dan Kenneth H. Blanchard. Memberikan batasan manajemen working with and through individuals and groups to accomplish organizational goals sebagai suatu usaha yang dilakukan dengan dan bersama individu atau kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam pengertian yang lebih khusus, manajemen diartikan sebagai suatu proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan yang dilakukan oleh para manajer dalam sebuah organisasi agar tujuan yang ditentukan dapat terwujud. Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang selalu ada dan melekat dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Pendistribusian fungsi yang dimaksud meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, dan pengendalian. Kedua, kata krisis berasal dari bahasa Yunani krisis pion yang berarti keputusan. Ketika krisis terjadi, perusahaan harus memutuskan apa yang harus dilakukan, bergerak ke kiri atau bergeser ke kanan, ke bawah atau ke atas, bertarung atau melarikan diri. Krisis dalam bahasa Cina diucapkan dengan weizi dan mempunyai dua arti, yaitu bahaya dan peluang. Definisi tentang krisis salah satunya dikemukakan oleh Robert P. Powell dalam bukunya Crisis: A Leadership Opportunity pada tahun 2005 yang menyatakan bahwa krisis adalah kejadian yang tidak diharapkan, berdampak dramatis, kadang belum pernah terjadi sebelumnya, yang mendorong organisasi kepada suatu kekacauan dan dapat menghancurkan organisasi tersebut tanpa adanya tindakan nyata. Penjelasan lainnya tentang definisi krisis menurut Borodjic 2005 mengatakan bahwa krisis lebih dari sekedar situasi darurat atau emergensi. Memang, kedua konsep krisis dari emergensi mempunyai kemiripan, yaitu sama-sama membutuhkan respon yang cepat dan sistematis. Tetapi situasi emergensi diartikan sebagai situasi membahayakan yang dapat dihadapi dengan menggunakan prosedur-prosedur atau mekanisme-mekanisme normal, sehingga penyebab dan akibat yang ditimbulkan dapat diprediksikan. Definisi krisis oleh Duke and Maslany 2002 dan Kuzmin 2008, mereka menekankan krisis sebagai situasi yang menyebabkan kerusakan-kerusakan fisik dan non-fisik, seperti peristiwa yang membahayakan jiwa manusia dan merusak sistem organisasi dan lingkungan secara keseluruhan, khususnya bagi korban. Tipe-tipe krisis dikemukakan Claudia Reinhardt yang membuat kategori krisis berdasarkan waktu.
yaitu pertama, krisis bersifat segera atau immediate crisis. Tipe krisis yang paling ditakuti karena terjadi begitu tiba-tiba dan tidak terduga dan tidak diharapkan. Yang kedua, tidak diharapkan, tidak ada waktu untuk melakukan riset dan perencanaan. 3. Krisis baru muncul atau emerging crisis. Tipe krisis ini masih memungkinkan praktisi humas untuk melakukan penelitian dan perencanaan terlebih dahulu. Namun, krisis dapat meledak jika terlalu lama tidak ditangani. 4. Krisis bertahan atau sustained crisis adalah krisis yang tetap muncul selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun walaupun telah dilakukan upaya terbaik oleh pihak manajemen perusahaan atau organisasi untuk mengatasinya. Ketiga, isu. Isu dan krisis itu berbeda. Menurut Haresan pada tahun 2008 dan Kriantono pada tahun 2012 memberikan definisi bahwa isu adalah berbagai perkembangan biasanya di dalam arena publik jika berlanjut dapat secara signifikan mempengaruhi operasional atau kepentingan jangka panjang dari organisasi. Dapat disebut bahwa isu merupakan titik awal munculnya konflik jika tidak dikelola dengan baik. Sedangkan Prayudi mendefinisikan isu muncul ketika tidak ada ketidaksesuaian antara pengharapan publik dengan praktek organisasi yang jika diabaikan bisa berdampak merugikan bagi organisasi. Isu bisa meliputi masalah, perubahan, peristiwa, situasi, kebijakan, atau nilai, menurut Prayudi pada tahun 2008 pada halaman 36. Beberapa definisi isu yang dapat diidentifikasi dari berbagai sumber. Menurut W. Howard Case dan Barry Jones, sebuah isu adalah masalah yang belum terselesaikan dan siap untuk diambil keputusan. Sedangkan isu terjadi ketika sebuah masalah menjadi terfokus pada satu pertanyaan khusus yang bisa mengarah pada pertikaian dan beberapa jenis resolusi menurut Krabel and Vibert pada tahun 1986. Isu yang muncul adalah suatu kondisi atau peristiwa baik internal atau eksternal perusahaan yang jika berlanjut akan memiliki dampak signifikan pada fungsi atau aktivitas perusahaan atau pada kepentingan masa depan perusahaan, menurut Register and Larkin pada tahun 2002 pada halaman 31. Isu merupakan perbedaan pendapat yang diperdebatkan, masalah fakta, evaluasi, atau kebijakan yang penting bagi pihak-pihak yang berhubungan. Menurut Head and Combs pada tahun 2006 pada halaman 262. Pada intinya, isu bisa berupa masalah, perubahan, peristiwa, situasi, kebijakan, atau nilai.